Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman sekalian, mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri, kita akan membahas materi kita lanjutan dari pengantar bisnis dan manajemen terkait dengan etika bisnis dan CSR. Di materi ini kita akan terlebih dahulu akan membahas tentang keunggulan-keunggulan bersaing. Ada 3 keunggulan-keunggulan bersaing yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama adalah keunggulan absolut, ya. Yang kedua keunggulan komparatif dan yang ketiga adalah keunggulan bersaing nasional. Kalau keunggulan absolut ini adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi suatu barang lebih murah daripada negara lain. Ya. Yang kedua, yang dimaksud dengan keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi beberapa produk lebih murah atau lebih baik daripada negara lain. Yang ketiga, keunggulan bersaing nasional, yaitu keunggulan bersaing internasional berakar dari kombinasi kondisi faktor permintaan, industri pendukung, serta strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Di mana di sini ada 4 kondisi, yaitu kondisi faktor, kondisi permintaan maupun industri terkait dan pendukungnya. Ini bisa kita lihat teman-teman sekalian, itu produk-produk yang dibuat oleh suatu negara yang cukup murah dibandingkan dengan negara lainnya. Contohnya apa? Contohnya adalah kendaraan maupun barang yang diproduksi oleh negara Cina. Ya. Kalau teman-teman amatin di negara Cina, produk-produknya itu ketika sudah sampai ke Indonesia murah sekali. Ya, antara misalnya saja kendaraan mobil misalnya, antara mobil sebut saja misalnya Wuling gitu ya, Wuling dengan mobil buatan Jepang, sebut saja misalnya Avanza misalnya ya. Ketika mobil Avanza itu merajai kendaraan atau otomotif di Indonesia, itu belum ada pesaingnya ya, walaupun itu pesaing yang dari Jepang ada, yaitu Xenia misalnya. Nah, setelah itu kendaraan atau mobil dari Cina hadir gitu ya, yaitu bentuknya Wuling misalnya mereknya. Nah, di sini kita lihat Wuling dengan produk seperti itu, dia mempunyai spek dari mobil itu yang boleh dikatakan menyamai dengan Avanza atau Xenia, namun harganya akan lebih murah gitu ya. Nah, seperti itu contohnya untuk keunggulan-keunggulan yang tadi kita sebutkan ya. Dan kita lihat juga fitur-fitur di kendaraan tersebut nggak kalah dengan fitur-fitur yang ada di mobil atau kendaraan dari Jepang. Itu keunggulan-keunggulan bersaing yang memang harus dilakukan oleh industri di suatu negara untuk melakukan ekspor ya, ekspor kendaraan dari Cina ke Indonesia. Pengertian etika. Etika profesi masuk sebagai pedoman hidup seorang karyawan ya, untuk memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan keahlian atau keterampilan atau bahkan pengetahuan seorang sehingga karyawan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Etika profesi juga berhubungan dengan masyarakat atau konsumen. Konsep etika bisnis harus disepakati oleh para karyawan atau pekerja yang terlibat langsung dalam pekerjaan tersebut. Contohnya dokter, wartawan, ilmuwan, guru, ya, dan lain-lain. Inti dari etika profesi adalah sistem dan norma tertulis oleh aturan profesi yang jelas menyatakan apa yang baik dan tidak benar bagi pekerjaan
yang dilakukannya ya. Dengan kata lain, etika profesi berperan besar dalam mencegah penyalahgunaan profesi dari karyawan itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, di dalam profesi kerja itu ada etika yang harus dijalankan. Misalnya seorang dokter ya melakukan misalnya suatu kesalahan ya, bisa dinyatakan adalah atau keluar dari etika yang sudah ada. Misalnya seorang pengacara misalnya juga ada etikanya ya. Ketika bertentangan dengan etika profesi mereka, itu otomatis akan bertentangan dengan sesuatu hal yang benar ya. Misalnya memanipulasi data gitu ya, kemudian melakukan kebohongan publik dan seterusnya. Nah, etika ini dibuat agar mereka itu menjalankan sesuai dengan profesi mereka dan tidak bertentangan dengan profesi yang sudah ditetapkan ya, seperti itu. Banyak sekali etika, baik itu dokter, kemudian ada juga pengacara ya, kemudian etika terkait juga dengan lingkungan kerja juga ada ya etikanya ya. Nah, biasanya itu diturunkan dalam bentuk misalnya saja seperti di Nur Fikri ada NICE ya. NICE itu adalah azas atau etika yang harus dilakukan di institusi STT misalnya, seperti itu ya. Itu pengertian etika. Prinsip etika bisnis. Yang pertama harus bertanggung jawab ya. Jadi semua karyawan itu bekerja mengemban tanggung jawab dari masing-masing deskripsi pekerjaan mereka yang tertuang pada job desk mereka ya. Dan harus dilakukan secara serius dan bertanggung jawab sehingga hasil yang didapat akan lebih maksimal. Dengan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, maka perusahaan dapat dianggap memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua yaitu prinsip keadilan ya. Itu sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab profesi, karyawan harus menghormati keadilan. Keadilan harus diberikan kepada setiap orang yang berhak menerima, termasuk dalam hal pekerjaan. Jadi prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip wewenang atau otonomi. Jadi karyawan bekerja dan memiliki posisi di perusahaan. Ini berarti bahwa karyawan memiliki wewenang ya atau ranah pekerjaan ya untuk melaksanakan pekerjaan dan dapat melakukan semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan dan tanggung jawab sesuai dengan deskripsi pekerjaan itu ya. Dan etika yang dilakukan itu harus konsisten dengan pekerjaan masing-masing sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Yang keempat yaitu prinsip integritas moral. Ini lebih kepada kualitas kejujuran dan prinsip-prinsip moral pada orang yang telah dilakukan secara teratur dalam profesi atau pekerjaan karyawan. Artinya, seorang karyawan harus memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesi itu kepada diri sendiri dan masyarakat. Sebenarnya fungsi etika profesi itu apa ya? Fungsinya itu tidak hanya dilakukan di area kerja ya, tapi juga di lingkungan lainnya ya. Lingkungan bertetangga gitu ya, itu juga ada etikanya ya. Nah, fungsi-fungsi dari etika profesi adalah satu, sebagai panduan bagi semua karyawan pada prinsip-prinsip profesional. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat umum
untuk suatu profesi tertentu. Yang ketiga, sebagai cara untuk mencegah intervensi dari pihak lain di luar organisasi mengenai hubungan pekerjaan. Itu adalah fungsi etika profesi. Tujuan etika profesi itu diantaranya satu, untuk menghormati martabat profesi karyawan. Yang kedua, untuk memelihara dan mengatur kesejahteraan. Ketiga, meningkatkan dedikasi kerja. Keempat, membantu mengembangkan kualitas profesi. Kelima, menaikkan pelayanan profesi demi keuntungan pribadi. Keenam, menunjukkan standar dasar untuk profesi. Dan yang ketujuh, menjaga dan menaikkan kualitas perusahaan lebih profesional. Itu adalah salah satu tujuan etika profesi. Manfaat etika profesi dalam lingkungan kerja. Satu, perlindungan dan jaminan aset perusahaan. Ketika karyawan memiliki etika yang tinggi dalam lingkungan kerja, maka biaya pemeliharaan perusahaan akan menurun karena karyawan memahami bahwa mereka harus menjaga peralatan atau mesin yang menjadi fasilitas umum dan pribadi dari perusahaan. Karyawan juga semakin peka dan sangat menyadari tugas dan tanggung jawab mereka terhadap perusahaan. Yang kedua, yaitu produktivitas meningkat. Saat karyawan menghargai pekerjaan yang diberikan, mereka akan melakukan semua pekerjaan yang diberikan tepat waktu dan mencapai target yang ditetapkan. Hal ini akan sangat mempengaruhi penjualan dan produktivitas perusahaan. Itu manfaat etika profesi ya. Yang berikutnya adalah manfaat etika profesi dalam lingkungan kerja. Yang pertama, citra publik perusahaan meningkat ya. Jika perusahaan dipenuhi oleh karyawan yang menjalani etika profesi dengan dedikasi penuh, ya, bagaimana bisa ya kinerja karyawan akan meningkat ya? Karena karyawan mereka akan tahu ya nilai-nilai dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu, peningkatan citra publik berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan perusahaan. Maka citra publik pun akan naik di mata masyarakat. Yang kedua, adaptif terhadap perubahan. Kalau kita lihat di seluruh dunia bahwa kondisi pasar sangat agresif dan mudah berubah. Karyawan dengan etika di lingkungan kerja merupakan kunci utama kesuksesan. Mereka akan bertanggung jawab dengan mampu menghadapi tantangan serta akan menyesuaikan diri ke dalam segala posisi dan pekerjaan yang mereka penuhi. Perusahaan pun dapat mempercayakan proses bisnis perusahaan kepada karyawan dengan etika yang tinggi karena mampu beradaptasi dalam perubahan situasi perusahaan. Jadi ada citra publik, perusahaan meningkat, ada adaptif terhadap perubahan. Yang berikutnya, lingkungan kerja bebas masalah. Jadi secara umum, lingkungan kerja yang sangat sehat adalah semua karyawan saling menghormati dan menghargai dalam perusahaan. Namun tetap ada peluang masalah yang bisa terjadi di dalam lingkungan kerja. Jika pun terjadi suatu situasi di mana ada sedikit kesalahpahaman di antara karyawan, kesalahpahaman tersebut akan secara mandiri karena pemahaman karyawan yang baik untuk mengatasi kesalahpahaman. Bahkan manajemen tidak perlu repot dengan hal-hal kecil karena karyawan memiliki pemahaman yang cukup baik. Manfaat lain yaitu terhindar dari masalah hukum. Semua proses akan berjalan secara sistematis dan sesuai fungsional jika tiap karyawan berpegang teguh atas etika bisnis. Perusahaan akan terhindar dari masalah hukum yang bisa saja muncul dari karyawan. Semua pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku ketika semua proses bisnis dikelola sesuai aturan. Tidak akan ada masalah hukum yang muncul.
CSR ya. CSR ini kepanjangan dari Corporate Social Responsibility ya. Ini biasanya ada di perusahaan-perusahaan yang memang mengeluarkan dana ya untuk bantuan-bantuan secara sosial ya, sebagai bentuk tanggung jawab kepada lingkungan. CSR ini suatu konsep ya perusahaan, dan dalam memberikan tanggung jawab terhadap semua kepentingan ya, seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karenanya CSR mempunyai hubungan yang erat dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu suatu organisasi perusahaan dalam melakukan setiap aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya yang tidak semata hanya berdampak dalam segi ekonomi, yaitu keunggulan atau dividen semata, namun juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan yang diakibatkan dari keputusan tersebut, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan CSR ini dari setiap perusahaan harus jelas ya, dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program tersebut. Secara umum, program CSR dalam sebuah perusahaan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kontribusi terhadap pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang kedua, menjaring sumber daya manusia yang berkualitas dan berpotensi. Yang ketiga, mengurangi risiko terjadinya korupsi dan kerugian. Yang keempat, membedakan perusahaan dengan para pesaing. Yang kelima, menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di luar perusahaan. Yang keenam, mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Yang ketujuh, menjalin hubungan baik dengan para pemegang kepentingan di luar perusahaan. Itu adalah tujuan-tujuan dari CSR. 4 motif CSR ya, diantaranya kewajiban moral, berkelanjutan, ada izin operasi, dan reputasi. Itu adalah 4 motif dari CSR. Bentuk CSR ini macam-macam ya. Ada yang bentuknya pembangunan fasilitas umum, pemberian beasiswa, bantuan keuangan, pelestarian lingkungan, dan lain-lain. Ada yang batasi ruang lingkup CSR pada program yang bersifat charity atau donasi. Tapi ada pula yang berpendapat bahwa CSR mencakup aspek yang luas, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terlepas dari perbedaan tersebut, pada praktiknya ada 4 bentuk atau tipe dari CSR yang selama ini dijalankan oleh perusahaan di seluruh dunia, seperti ditulis Hartman, Desjardins, dan McDonald dalam buku Business Ethics, Decision Making for Personal Integrity and Social Responsibility. Tipe CSR itu yang pertama ada tipe ekonomis ya. Ini tipe ini dilaksanakan sebatas pada aspek yang sesuai dengan tanggung jawab perusahaan, yaitu menghasilkan produk yang bermanfaat. Perusahaan tidak boleh menimbulkan kerusakan, melakukan upaya untuk mencegah kerusakan, dan menjadi dunia sebagai tempat yang lebih baik. Dalam program CSR filantropis, perusahaan merasa memiliki kewajiban mendorong hal-hal baik dengan mensponsori kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan institusi, sekolahan, museum, dan lainnya.
Ada program yang dilakukan murni untuk tujuan sosial dan ada juga yang bertujuan mendapatkan reputasi baik. Yang kedua, tipe jejaring sosial. Perusahaan juga merupakan bagian dari masyarakat yang harus memenuhi kewajibannya dan mematuhi etika yang berlaku. Perusahaan tidak boleh hanya melakukan aktivitas untuk kepentingan dirinya, tapi juga untuk memberikan manfaat kepada para stakeholder, termasuk dengan masyarakat. Tipe integratif. Pada tipe ini, program CSR menjadi sarana untuk mengintegrasikan profit dan tanggung jawab sosial perusahaan. Manajemen harus memastikan bahwa bisnis bisa beroperasi sesuai dengan nilai sosial karena perusahaan tergantung pada masyarakat demi kelangsungan pertumbuhan dan eksistensinya. Ya. Manfaat CSR untuk perusahaan. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, membedakan perusahaan tersebut dengan para kompetitornya atau pesaing. Yang keempat, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. Yang kelima, memberikan inovasi bagi perusahaan tersebut. Kalau CSR itu manfaatnya untuk masyarakat diantaranya yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup sekitar. Yang kedua, adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Yang ketiga, meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum. Yang keempat, adanya pembangunan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Proses CSR. Yang pertama, merumuskan komunitas organisasi yang akan dilakukan, kemudian menentukan tujuan program, kemudian menyusun pesan yang disampaikan, kemudian metode penyampaian pesannya. Terus lakukan realisasi program dan analisa hasil setelah realisasi program yang dilakukan. Itu adalah proses dari CSR. Contoh CSR diantaranya, kalau teman-teman pernah mendengar perusahaan yang namanya Danone, ya, air mineral aqua, ya, mereka melakukan CSR yang dikenal namanya WAS. Water Access Sanitary Hygienist Program, ya, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan kontribusi secara aktif untuk berkelanjutan memberikan solusi atas suatu permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan air bersih, ya, di Indonesia. Program ini lebih dikenal dengan 1 liter aqua untuk 10 liter air bersih. Yang kedua, PT Siden Budi Santoso, ini larutan cap badak, ya. Ini dengan cara mereka melakukan pelestarian habitat badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Ini bekerja sama dengan WWF Indonesia, di mana PT Siden Budi Santosa ini itu mendonasikan dana untuk hasil penjualannya terhadap program pelestarian badak, karena dia ada hubungannya dengan gambar badaknya, ya, teman-teman. Seperti itu. Demikian materi singkat, ya, tentang etika bisnis dan CSR. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di materi ini teman-teman bisa perdalam lagi, ya, dengan mencari rujukan buku-bukunya yang bisa teman-teman dapati dari internet misalnya, ya, selain dari buku, gitu, ya, dan menambah wawasan teman-teman semua dalam hal kaitan tentang etika bisnis dan CSR. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri saja, ya, pertemuan hari ini dengan sama-sama
mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.